lagi di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Ingat di BPSDM ya, banyak banget tuh sama instansi lain. Pelatihan mandiri ASN berakhlak ini harus dilaksanakan secara masif. Kita di Undang-Undang 20 yang terbaru tahun 2023 tentang ASN mewajibkan bahwa setiap ASN itu setiap tahun minimal 20 jam pelajaran. Bahwa ASN sekarang ini bukan hanya sekedar macam title aja ya, tapi harus betul-betul dapat melayani bangsa, sensitivisme kita dalam berkehidupan. Pola pelatihannya juga mengacu kepada manajemen talenta. Di Staf Raja ini juga ada tombol request. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Kembali lagi sama saya Farisa dari BKD Jabar. Akang Teteh, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Alhamdulillah, ada Pak Yudi Kuncoro dan Ibu Reni Ambarsari. Ibu, Bapak, ini dari BPSDM nih Akang Teteh nih. Dari kemarin nih kita kan ngerjain pelatihan ASN berakhlak nih. Pasti Akang Teteh penasaran dong, apa sih pelatihan ini dan kenapa harus dilakukan di Jawa Barat ini. Nah, hari ini kita akan cari-cari tahu nih Akang Teteh. Assalamualaikum Pak Yudi, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu sudah bersedia hadir di Ajib hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, Pak Yudi sama Pak Reni. Pak Yudi dulu deh, Pak Yudi boleh dong diceritain Pak Yudi sekarang jabatannya apa nih? Terus karirnya dulu apa boleh juga? Mangga Pak. Makasih Mbak Ica. Nama saya Yudi Kuncoro. Saya sekarang posisinya sekretaris BPSDM dan untuk saat ini PLH Kepala BPSDM karena kebetulan Pak Kabannya menjadi PJ Wali Kota Bogor. Awal karir saya dulu menjadi ajudan Bupati Sumedang, kemudian sempat di lapangan jadi lurah, di Bapeda 7 tahun, di provinsi dan kabupaten juga pernah, di OTA juga pernah, di organisasi juga pernah, kabak lembaga, dan terakhir karir saya di sekretaris BPSDM. Secara singkat demikian. Wih, wah mantap sekali ya. Lapangan oke. Apa birokrat oke. Aduh, administratif oke juga. Wah, terima kasih Pak Yudi. Mangga Bu Reni. Ya, terima kasih Teh Ica. Senang sekali diundang ke BKD karena memang dulu pernah berkantor di gedung ini juga ya. Tapi terkagum-kagum melihat seninya, banyak pohon-pohon dan bunga-bunga. Senang sekali bisa kembali ke BKD dengan suasana berbeda. Saya bergabung dengan Pemprov Jabar itu sejak tahun 95 karena pindah mengikuti suami saya TNI jadi ikut pindah. Tapi sepanjang karir saya dari jadi PNS saya pernah bekerja di Biro Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan waktu masuk ke Provinsi Jawa Barat 10 tahun saya ditempatkan di Dinas Pertambangan dan Energi 10 tahun. Karena saya bukan dari latar belakang teknik, saya diberi penguatan substansi, yaitu pelatihan teknik bagi ASN yang non teknis. Alhasil 10 tahun itu walaupun saya bukan non teknis, tapi boleh-boleh juga lah diuji pengetahuannya kalau soal teknis. Bagi saya itu menggembirakan karena ada hal-hal yang saya tidak kenal jadi tahu. Dari sana saya dipromosi untuk pengolahan data dan informasi di Biro Kepegawaian Provinsi Jawa Barat. Jadi pemegang data dan dulu mengelola yang namanya SIMPEK, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, yang merupakan pengalihan dari pengolahan data konvensional berupa kertas. Dulu kami punya roll opek dan yang disusun itu adalah berkas-berkas kertas, roll opek, dan di zaman saya itulah ada proses pengalihan merekam semua data kepegawaian kepada data digital ya, tapi masih manual jauh sekali dengan sekarang. Dan ternyata sekarang berkembang sangat pesat dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sangat mendukung dalam pekerjaan pegawai. Dari BKD saya pindah di kerjasama di Biro Otda, lalu jadi Kabid Dukcapil, jadi Kabid di DP 3 AKB, ngurusin trafficking, lalu jadi trafficking dan PUG, lalu pindah ke Pol PP menjadi Kabid Penegakan Perda
Jauh banget tuh. Tapi ternyata ilmu di pertambangan kepake semua karena memang ada beberapa perda tentang pertambangan dan air tanah dan lain-lain, itu sangat bermanfaat. Dan 5-6 tahun yang lalu dilantik menjadi Kabid Pengembangan Kompetensi Teknis Umum di BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan itu menarik sekali karena pengalaman yang panjang itu menjadi materi dalam mengonsep pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi seperti yang kemarin kita diskusikan, bahwa unik pengembangan kompetensi untuk ASN. Betul. Gitu. Jadi tahun 2023 akhir, alhamdulillah saya diperkenankan oleh pemerintah daerah bergabung dengan analis pengembangan kompetensi jabatan, dalam arti dapat perpanjangan masa kerja ya Pak Kaban selama 2 tahun karena menjadi ahli pengembangan kompetensi media yang masa kerjanya menjadi sampai usia 60 tahun. Dan sekarang saya fokus kepada rencana pengembangan kompetensi ASN. Demikian Tisa. Oh ya, ada informasi juga Bu, Ibu sebagai ketua kegiatan pelatihan mandiri ASN berakhlak ini. Ya, ditegaskan oleh lembaga. Wow, dua-duanya punya karir yang mirip-mirip ya Pak ya, pernah di Pemotda, pantesan sekarang mah kerjasamanya pinter banget di BPSDM ya, banyak banget kerjasama sama instansi lain. Terus juga dua-duanya punya ini ya, latar belakang kepegawaian ya, insya Allah concern sama pengembangan kompetensi Akang Teteh. Ya, insya Allah. Ya, pertanyaan pertama aku ke Bapak dulu ya Pak. Pak, kenapa sih pelatihan mandiri ASN berakhlak ini harus dilaksanakan secara masif gitu oleh BPSDM Jabar ini? Ya, makasih Mbak Ica. Yang pertama itu kan amanat Bapak Presiden Pak Jokowi bahwa berakhlak itu menjadi sesuatu yang harus terinternalisasi di diri setiap ASN. Nah, kemudian sama Kementerian PAN dibuat regulasi dan dalam waktu yang cepat harus segera menjadi budaya kerja. Karena itu employee branding kita kan bangga melayani bangsa. Nah, berakhlak itu kita harus bisa berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kenapa harus masif? Pertama, kita di Undang-Undang 20 yang terbaru tahun 2023 tentang ASN sebagai pengganti Undang-Undang 5 2014, juga ada Keplan 20 2018, mewajibkan bahwa setiap ASN itu setiap tahun minimal 20 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 40 menit, jadi kalau 20 JP kurang lebih 3 hari, kalau full 1 harinya 8 JP begitu. Nah, untuk memenuhi itu, kita cari terobosan agar ASN Jawa Barat ini, karena kita tagline-nya Jabar Juara, nah kita harus cepat seperti itu. Nah, itu makanya harus masif. Dan yang paling penting, ini indikator bersama antara BKD dengan BPSDM, harus meningkatkan IP ASN, ada dimensi kompetensi di sana. Nah, itulah mengapa 20 JP itu kita coba terapkan menggunakan LMS, Learning Management System. Jadi trennya sekarang kan digitalisasi ya. Teman-teman tuh belajar, apalagi waktunya kan dengan pekerjaan harus dikasih target seperti itu, tapi masih bisa belajar gitu loh. Kita buka LMS-nya, belajar sendiri, testing sendiri, lulus sendiri. Kalau nggak lulus ya nggak keluar sertifikat gitu. Makanya harus masif. Jadi sekali merguh dayung 2-3 terlampaui. Sambil bekerja, belajar, dapat sertifikat, 20 JP-nya dapat, terus diri kita ya berakhlak itu tadi. Itu tujuan yang kita capai, sepertinya itu. Praktis banget ya Pak, udah nggak harus datang ke BPSDM misalnya, Akang Teteh cukup dari meja kantor atau di rumah bahkan bisa, karena pelatihan itu 24 jam dibuka. Iya, seperti itu. Wah, jadi sebenarnya pelatihan ini enak banget ya Pak ya, dimulai dari dia kan nggak usah 24 jam kebuka. Bahkan saya tuh kemarin karena nggak sempet Pak ngerjain pelatihan itu jam 2 malam. Jadi waktu sebelum sholat tahajud tuh pelatihan dulu Iya. Itu bisa dan dicicil. Itu. Iya, dan bisa dicicil, betul. Bisa pause dulu udah nggak konsen misalnya kayak gitu. Wow, seru banget. Oke. Kalau sampai saat ini udah berapa orang ya Pak ya? Si yang udah ikut pelatihan ini? Kalau untuk berakhlak kita lihat ya persen mutasi mungkin ya Bu ya? Atau Pak? Iya, kita kemarin juga dengan BKD, dengan Pak Oki itu kita diskusi. Memang belum sepenuhnya mengikuti ini karena pertama ada beberapa hambatan, terutama terkait dengan infrastruktur. Ya kan, kadang-kadang kalau lihat animo teman-teman itu luar biasa. Jawa Barat itu memang orangnya
Gercepnya Pak. Gercep, nah gitu gercep, apalagi anak milenial lah. Tapi ya tadi karena keterbatasan persus, ketika gercep tadi servernya tidak Down, bisa, iya, akhirnya kan banyak yang muter-muter tuh. Betul. Nah kita diskusi gimana nih cari solusi. Ya akhirnya kita buat alokasi waktu. Makanya sekarang kan dipecah. BPSDM punya ini sendiri. Nah ketika udah dikanalisasi seperti itu, sekarang lancar gitu. Betul. Nah itu kita waktu itu diskusi dengan Pak Oki, dengan teman Diskominfo, gimana nih cari solusinya dengan kondisi yang terbatas, tapi kita tetap bersemangat. Akhirnya solusinya seperti itu, dan kita buat 2 gelombang. Ketika gelombang pertama kan belum memenuhi sampai seluruh ASN. Nah sekarang masuk perpanjangan dari awal Mei sampai dengan nanti akhir Mei. Diharapkan nanti akhir Mei sudah semua gitu. Ya kurang lebih sekitar sudah 50-60% lah sekarang dengan treatment itu. Nanti kita evaluasi tiap minggu sehingga nanti diharapkan akhir Mei itu beres semua. Nanti ketika teman-teman BKN menilai PASN kita, terutama yang dimensi kompetensi yang 20 JP itu di tahun 2025, insya Allah Jawa Barat sudah semua gitu. Nah itu, dan yang uniknya lagi nanti sertifikatnya langsung keinjek ke Siap Jabar. Jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi, masukin lagi, ngupload lagi, gak usah gitu. Seperti itu. Iya, dan saya salut banget Pak sama tim BPSDM karena memang selalu berpikir kita harus memperbaiki sistem ini seperti apa gitu. Karena saya ingat nih ketika yang periode pertama saya udah daftar Pak. Terus pas periode 2 saya bisa daftar juga. Udah daftar juga. Pas periode kedua tuh udah nggak bisa di skip. Yeah. Jadi beneran bisa menjamin kualitas orang ikut pelatihan itu pasti ngedengerin gitu. Jadi kalau di pelatihan pertama kita masih bisa skip gitu. Nggak bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Benar-benar dipikirin itu. Padahal masih running programnya. Keren, salut deh. Wah. Terus Pak, selama ini ada tantangan terbesar nggak pada pelatihan ASN berakhlak ini? Ya, tadi yang pertama minat dulu ya. Kadang-kadang kan teman-teman itu awareness-nya perlu dibangun gitu, kesadarannya. Kita tuh sebenarnya ikut pelatihan tuh untuk apa sih? Kedepannya untuk apa? Nah itu harus di awareness-nya itu harus terus dipupuk, terus diingatkan sama atasan, sama teman bahwa ini penting gitu kan. Jadi bukan dapat sertifikat gugur kewajiban. Sudah enggak, ini kan pondasi nih berakhlak nih. Pondasi bagi kita bekerja, ciri khas bangsa Indonesia itu seperti ini, bangga melayani bangsa. Jadi awareness-nya. Kedua, hambatannya infrastruktur tadi. Jadi sambil berjalan kita selalu continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Yang tadi kan enak tuh di skip, bisa sambil nyuci, nyetrika, tapi kita nggak dapat apa-apa kan. Nah kebetulan di kami juga ada komite penjamin mutu. Kita sering dialog, sharing, kalau kayak gini nanti mutu pelatihan kita seperti apa. Makanya kan kita ke teman-teman IT, wah nggak boleh di skip. Jadi mau nggak mau dia harus maksa dengerin tuh Pak Adi Ginanjar Agustian kan yang ininya sebagai narasumbernya gitu. Nah supaya benar-benar bisa dipahami gitu. Pretest post-testnya dia bisa gitu ya. Ke depan kan kalau nggak salah itu ngisi listen learn di situ kan. Iya, ngetik learning journal. Nah, kayak TRK minimal 250 kata. Nah itu kan mau nggak mau. Kalau kita cuman ABCD doang, terlalu instan juga nanti yang nempel di kepala atau nanti merubah sikapnya juga kurang. Nah itu hambatan berikutnya di infrastruktur. Seperti itu. Mungkin itu 2 besar. Kalau masalah anggaran ini nggak perlu anggaran kok ya. Enak-enak aja gitu. Baik user sama ininya juga nggak ada yang perlu keluar duit gitu kan. Itu aja sih dari kita ini yang hambatan terbesar kemarin. Nah tinggal nanti mungkin masalah pemantauan. Terus ke depan evaluasi apakah ini benar-benar menjadi bagian inherent dalam dirinya dalam melayani di setiap urusan pemerintahan atau apa, nah kita evaluasi untuk selanjutnya. Itu aja Teh Ica. Iya bentuk. Wow keren. Benar karena memang paling tinggal ini ya Bu ya, apa kayak misalnya berapa persen yang nanti selalu bertambah gitu. Karena di kita juga akan terus selalu ada informasi pakai misalnya di grup misalnya, ayo jangan lupa pelatihan ASN terakhir 31 Mei dan itu terus dilakukan berulang-ulang. Itu dia Akang Teteh untuk meningkatkan IP ASN kita dan jangan lupa menginternalisasi nilai-nilai core value ASN berakhlak ini ke dalam diri kita sebagai ASN. Sekarang pindah ke Ibu nih Bu. Kalau latar belakang dan tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini tuh untuk 50.000 ASN ya Pak Bu ya? Iya, untuk seluruh ASN Jabar. Iya. Kalau latar belakang dan tujuan utamanya itu apa sih Bu? Ya, jadi terima kasih Teh Ica. Sebetulnya sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kaban tadi, Pak Yudi, bahwa sebetulnya menyimak kepada
perintah ya, statement dari Presiden Jokowi bahwa ASN sekarang ini bukan hanya sekedar ASN apa ya, semacam title aja ya, tapi harus betul-betul dapat bangga melayani bangsa dan juga hadir ketika masyarakat membutuhkan. Nah, untuk itu dan ini penerapannya itu tentu harus didukung melalui percepatan seperti yang dijelaskan oleh Pak Susman tadi, dan ini harus dilaksanakan secara masif ya. Nah, sehubungan dengan hal itu, kalau kita secara jujur mengakui pola pelatihan secara konvensional, tentu saja ini akan membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Karena mungkin untuk Teca ketahui, dalam satu pelatihan yang hanya untuk 40 JP sekitar 5 hari, 40 JP itu sekitar 5 hari, itu membutuhkan uang untuk 30 orang peserta sekitar 200 jutaan. Tapi kalau pelatihannya dilakukan secara online, kalau narasumbernya berbayar, itu sekitar hanya 35-40 juta. Kalau narasumbernya berbayar. Kebetulan Berakhlak ini konsepnya adalah kerjasama dan sudah dilakukan dengan sedemikian rupa di tahun sebelumnya, sehingga eksekusinya di tahun ini kita tinggal melakukan pelatihannya secara masif gitu. Nah, selain itu memang salah satu tujuan utamanya adalah dalam rangka mendongkrak nilai IP ASN seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, saya sangat setuju sekali ya, dan kita semua tentu sangat setuju bahwa nilai IP ASN bukan hanya sekedar sertifikat, tapi lebih kepada bagaimana menjiwai core value ini betul-betul dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ada kekhawatiran kami sedikit selaku penyelenggara, teman-teman bias dalam memahaminya gitu ya. Karena ada beberapa orang yang coba kontak ke kami panitia, Bu, kami bisa nggak dapat pendalaman lagi gitu. Nah, ini ide yang baik sebetulnya, umpan feedback yang baik dari semua peserta bahwa apa-apa yang sudah kita lakukan dengan latar belakang sesuai dengan statement pemerintah, bahwa dalam rangka pencapaian indeks ASN dan dalam rangka menjadikan ASN betul-betul profesional, tapi juga mendapat umpan balik berupa mereka ingin lebih mendalami lagi. Karena mungkin kalau secara jujur kita pahami, sebetulnya berakhlak itu tidak terlepas dari budaya hidup bangsa Indonesia. Apa itu? Yaitu Pancasila. Di Pancasila ada butir-butir kehidupan yang menjadikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bekerja. Nah, nilai-nilai ini saya tidak tahu ya apa sekarang pelajaran Pancasila P4 itu letter-let ada dalam pelajaran materi pelajaran anak sekolah sekarang. Yang saya pahami level anak saya yang sudah usia 30-an, tidak ada mata pelajaran itu secara letter-let. Yang ada itu adalah diaplikasikan dalam kehidupan lingkungan sekolah misalnya. Nah, mungkin ini bisa juga menjadi evaluasi bagi kita semua bahwa berkuranglah rasa beberapa rasa ya, sensitivisme kita dalam berkehidupan, dalam berbudaya, dan ini teraktualisasi dalam budaya kerja. Nah, ini ide yang bagus sekali dari pemerintah yang sekarang, pemerintah Pak Jokowi, untuk mengeluarkan core value dan hashtag bangga melayani bangsa yang diterjemahkan sebetulnya itu dari butir-butir nilai-nilai luhur Pancasila. Masalahnya, seberapa jauh teman-teman ASN setelah mendapat materi berakhlak mendalaminya dan melaksanakannya, mengaktualisasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, karena rohnya sendiri sebetulnya dalam sebetulnya. Misalnya berorientasi pelayanan, bukan hanya sekedar gugur kewajiban melayani ketika orang datang, tapi pelayanan dalam paket lengkap gitu loh. Ya, apakah masyarakat yang mengakses pelayanan itu dapat manfaat lebih dari pelayanan kita dan dapat kemudahan dan kepuasan dari pelayanan kita. Mungkin kurang lebih demikian, Teca.
ternyata itu ya Kang Teteh latar belakang dan tujuan utamanya. Ya. Balik lagi itu buat kita sendiri ya Bu ya, supaya kita bisa menginternalisasi tadi Ya, core value betul. ASN berakhlak. Jadi ingat saya kata-kata dari Pak narasumber ini, jika ASN bekerja tanpa core value ASN berakhlak ini, Ya. maka akan sekedar aja Bu melaksanakan tugas tadi. Tapi ketika kita punya ASN berakhlak, kita akan berhasil mengarungi samudra menuju Indonesia emas. Wow. Ibu, kalau misalnya desain atau metodologi sendiri, Ibu bisa gimana caranya supaya memastikan bahwa ASN ini mendapatkan manfaat yang sesuai dengan tujuan utama Ibu nih. Tujuan utama BPSDM tentunya. Penyelenggaraannya. Betul. Jadi sebetulnya Teh Ica, dalam semua pelaksanaan kegiatan kita memiliki agenda mengevaluasi. Evaluasi. Evaluasi itu bisa dilakukan langsung ketika pelatihan itu dilaksanakan. Itulah yang disebut pre-test dan post-test ya. Ya, ada evaluasi itu kita evaluasi ketika beberapa waktu setelah teman-teman ASN mendapatkan pelatihan, kita lakukan di lapangan. Kita tanyakan kepada peserta, kita tanyakan kepada rekan peserta atau kepada atasan peserta, apakah merasa dampak enggak dari pelatihan yang sudah diberikan. Ya, sampai pada evaluasi yang sangat tinggi itu produk manfaat. Nah, teman-teman ASN ini perlu kita ingatkan. Di dalam core value berakhlak itu ada harmonis ya, harmonis. Nah, harmonis ini terjemahannya apa gitu? Ya, pada prinsipnya bekerja dalam lingkungan manapun, terutama dalam lingkungan pemerintah daerah, kita tidak bisa bicara kalau kita hebat, kita pintar, kita bisa menciptakan ini dan itu, tidak. Karena pada prinsipnya bekerja di lingkungan pemerintah ya khususnya itu tidak terlepas dari kerja bersama, sama-sama bekerja gitu ya. Artinya kalau kita bekerja bersama, kita harus sangat menjaga hubungan, komunikasi yang baik, hubungan yang baik dan lain-lain. Nah, ini menjadi nilai-nilai yang sebetulnya ini sederhana ya, berkomunikasi, berhubungan baik dengan orang itu kan nilai sederhana. Sebetulnya udah diajarkan dari rumah. Tapi kan kita tidak juga bisa mengkiri bahwa dalam suatu iklim kerja ada kondisi-kondisi kurang kondusif. Padahal itu sangat merugikan pencapaian tujuan pemerintah atau negara. Karena kalau kondisi tidak kondusif, ide-ide segar itu nggak muncul. Kalau kita duduk dalam semeja dengan orang-orang yang positif cara bicaranya, cara berkomunikasinya, ide-ide segar itu akan muncul. Permasalahan seperti apapun akan keluar solusi yang baik. Dan itu akan menghasilkan inovasi-inovasi dalam menyelesaikan permasalahan negara atau daerah ini. Masalah kita banyak loh. Kita sebagai ASN harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Ya, itu masih Indonesia kita boleh bicara kalau kita udah menuju daerah maju, tapi peran ini harus kita tetap ambil gitu. Nah, bagaimana mungkin kita akan memberikan solusi yang baik sementara kita sendiri sebetulnya belum clear dengan masalah-masalah internal. Dan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan satu perangkat daerah untuk satu kasus. Hampir tidak mungkin. Satu masalah yang ada di masyarakat dieksekusi oleh beberapa lembaga. Keahlian-keahlian sederhana seperti komunikasi, koordinasi, negosiasi itu menjadi keahlian yang harus kita miliki. Makanya ASN itu punya core value berakhlak dan dia harus menjadi smart ASN agar dia memberikan kontribusi terbaiknya selama pengabdian menjadi ASN untuk menjadikan daerah ini, negara ini menjadi yang lebih maju. Maju bukan hanya dalam angka-angka, maju dalam arti bisa dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat dan kita sendiri selaku ASN. Kurang lebih begitu, Teh Ica. Wow. Dan itu dia cita-cita luhur ya Bu ya. Ya. Dan tentu memang tugas dari kita sendiri untuk memastikan bahwa ASN mendapatkan manfaat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul. Tadi ada kuesioner untuk pribadinya, kuesioner rekan kerja sama atasan juga. Dan ada nanti Bu kuesioner untuk masyarakat umum misalnya. Ya, sebagai penerima manfaat. Unit-unit yang melayani langsung masyarakat ada. Kan ada semacam tempat untuk pengaduan ya. Ada selebaran pengaduan ya pengaduannya. Nah, itu. Wah, dicek pokoknya semuanya bermanfaatan. Sama lah kurang lebih dengan IOTM kan. Iya. Sama PNS berprestasi juga Bu ada cross check kan. Iya, betul.
Untuk Bapak nih, Pak, kalau misalnya inovasi yang diterapkan pada metode ini, apa aja ya Pak di dalam metode pelatihan kali ini? Ya sebenarnya inovasinya tadi ya menggunakan LMS, Learning Management System, yang dulu klasik itu temu muka, nah sekarang seperti itu. Nah itu kan tadi memangkas biaya, ruang, waktu, sehingga tadi kita simultan bekerja itunya juga jalan. Nah di luar itu BPSDM juga berinovasi dalam metode pelatihan. Kita punya program namanya Jabar Corpu Talent. Jabar Corpu Talent, wow, apa jadi itu kan Pak? kita ini kan merit system terakhir kalau nggak salah kita nilainya 400 ya, paling tinggi kan. Iya, Nah itu udah one step ahead. Nah di BPSDM-nya juga harus bisa ngimbangin teman-teman di 3 pilar yang lain gitu, organisasi dan PKD. Nah pola pelatihannya juga mengacu kepada manajemen talenta. Nah Jabar Corporate Talent itu punya 3 program besar. Yang pertama Jabar Development Program, JDP. Jadi ketika ada pergub mengenai standar kompetensi jabatan, itu kan ada kompetensi manajerial, sosiokultural, teknis, dan pemerintahan. Udah kita buat tuh, kemudian di asesmen teman-teman BKD, keluarlah gap kompetensi. Disampaikan ke BPSDM, ini yang ada gapnya nih tolong dilatih. Nah kita menggunakan JDP tadi. Misalnya kita sudah uji coba kemarin. Teman-teman yang ada gap kompetensi kerjasama, itu kita latih sebanyak 30 orang untuk supaya mereka yang tadinya introvert atau apa, ya dia bisa bekerja sama. Tadi kan Bu Reni katakan kita bekerja itu bukan sendiri tapi bekerja sama. Nah itu kita latih. Bulan kemarin ngambil objeknya peningkatan investasi, itu sudah. Dan nanti mungkin di sisi yang lain karena ada 8 aspek di manajerial tuh, misalnya integritas, kemudian pelayanan dan sebagainya, nanti itu akan selalu berkembang di sana. Itu JDP yang jadi itu untuk menutupi gap kompetensi. Yang kedua JLP, Jabar Leadership Program. Jadi JLP itu tidak urut kacang, teman-teman yang muda tapi berpotensi dia mungkin bisa melompat lebih jauh, tapi seleksinya juga lebih ketat dan lebih perfect seleksinya gitu. Agak sulit karena tadi menguji apakah teman-teman ini kompeten, apakah talent ini memang benar-benar bisa nanti bertugas ke hal yang itu nanti lumayan steppingnya. Tapi itu kita tidak menutup untuk teman-teman yang berpotensi tadi. Jabar punya ruang untuk itu gitu. Wow. Jadi kalau anak-anak muda yang memang startnya dulu pernah ya waktu sebelum PNS mungkin jadi kepala cabang lah atau pernah di swasta ini, dia masuk ke sana dia bisa bersaing, ya insya Allah gitu. Itu akan melompat lebih tinggi di JLP itu. Jadi kalau di kelas ini mah kelas excellent lah, kelas unggulan gitulah. Kalau kita sekolah ya seperti itu analoginya. Nah yang terakhir Learning Thematic Academy atau LTA ini menjawab tadi kebutuhan masyarakat. Sekarang kan kita isu-isu yang kemiskinan, isu strategisnya kemiskinan kita semakin bukan menurun bertambah ya. Itu di treatment dengan LTA. Stunting nanti ada pelatihannya. Untuk stunting tuh berapa perangkat daerah yang terlibat, nanti dilatihnya seperti itu ada. Oh jadi ada temanya. Ada tematiknya dan itu sesuai dengan isu strategis. Kita kerjasama dengan Bapeda, kita punya Musren Bangko, Musyawarah Perjalanan Pengembangan Kompetensi. Dari isu strategis daerah, treatment programnya apa, terus pelatihan untuk itu orang-orangnya harus disiapkan seperti apa. Nah, BPSDM berkontribusi di bidang itu. Itu yang mungkin dari pemerintah daerah belum kepikiran ya. Kita udah one step atau two step ahead ke depan gitu. Betul. Ke sana. Nah, kenapa manajemen talenta? Nanti kita lihat boxnya. Perlakuan box 1, 2, 3, 4 dengan box 7, 8, 9 kan berbeda. Ada yang coaching, mentoring, nah pelatihan nanti berbasiskan manajemen talenta. Itu yang sebut Jabar Corporate Talent. Itu inovasinya sementara ini. Itu Teca. Sementara ini tapi udah banyak ya Bu ya. Wih, itu seru banget. Jadi pelatihan itu gak melulu tentang pelatihan public speaking atau pelatihan manajerial dan lain-lain. Ternyata banyak banget dan bahkan ada bertema segala. Jadi mungkin kalau yang tema tadi kayak stunting, mungkin yang masuknya juga perangkat daerahnya kayak yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Pendidikan. DPM jadi bisa desa, langsung bisa temanya menjurus. pas, bisa langsung diaplikasikan juga. Oh, harapannya bisa mempercepat ya Pak ya penurunan angka stunting. Seperti itu. Keren banget Pak. Ini dari tadi kita ngomongin soal tadi BKD ada terus serta nih Pak dalam hal tadi asesmen ya. BKD asesmen terus BPSDM gitu. Jadi ngasih PR. Terus selain BKD ada lagi nggak Pak pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan BPSDM dalam rangka tadi pelatihan?
Ya, sebenarnya banyak. Kita kan di Berakhlak tuh ada kolaborasi ya, Betul. kolaboratif gitu ya. Nah, kita kerjasama. Kalau udah jelas lah organisasi BKD itu kan mitra kita. Nah, Pak Sekda itu sering menyebutnya machinery of government. Jadi mesin pemerintahan 3 pilar itu harus kuat karena dialah mesin engine bagi mencetak SDM-SDM berkualitas. Kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak swasta terkait dengan itu. Apalagi kita kan Korpu juga sambil belajar, kita juga selalu continuous improvement. Kita pernah mengadakan bootcamp Korpu. Kita undang tuh yang sudah berhasil Telkom, PLN, bank. Itu ngumpul selama kurang lebih 5 hari atau seminggu, saya lupa tuh. Pernah di BPSDM. Itu kita sharing session gitu. Pelaksanaan di sana gimana sih? Nanti satu sama lain listen learn. Kita undang juga teman-teman mitra BPSDM provinsi lain, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita undang juga diskusi bersama untuk apa sih sektor swasta yang kita bisa ambil nih untuk ke sektor government gitu. Nah itu kita selalu cari hal-hal yang inovatif, kita ATM ambil tiru modifikasi untuk diterapkan di Jawa Barat. Walaupun memang semua nggak ini ya, kita ambil yang bagusnya aja gitu. Seru banget Pak. Nah, Jadi kayak belajarnya juga nggak cuma dari PNS lain gitu, tapi atau Pemda lain, tapi sektor ada dari swasta BUMN, juga. swasta. Nah kalau kementerian kita suka Kementerian Keuangan karena dia kan merge sistemnya juga paling oke ya. Tinggi, ya. Nah itu kita jadiin narasumber, tempat diskusi juga itu. Juga kita undang Menpan, LAN, teman-teman yang lain gitu. Kita ada forumnya di situ. Nah seperti itu kerjasamanya. Seperti itu Reca yang kita lakukan. Termasuk kayak pelatihan yang saya sedang ikuti Pak, pelatihan manajemen SDM, saya juga kaget, oh ternyata yang ngisinya dari BKN langsung gitu. Oh itu adalah bentuk-bentuk kerjasama yang memang diundang langsung. Termasuk ISQ yang narasumber Pak Ali, itu kita juga sama ISQ itu. Betul. Kerjasama. Karena bisa jadi kalau orang yang ngomongnya bukan dari ISQ, bisa jadi kayak intonasinya kurang bisa menggugah gitu ya Pak ya. Kemarin saya rasa sudah bagus, jadi ketika ada musiknya sudah diatur, terus kemudian cara ngomongnya, jadi nggak ngebosenin Pak. Beda kalau misalnya kita mungkin cobain pelatihan biasa gitu. Wow. Nah ini untuk Ibu nih, ini kan Bu pelatihannya kan besar banget ya Bu ya untuk 50.000 ASN. Kalau tim penyelenggara ini mengelolanya itu tantangannya apa aja sih Bu? Oh iya, Teja, sebetulnya kami ini kan dalam proses belajar setiap saat ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi langsung bagus ya, instan, gak akan ada itu ya. Dari kami belajar step by step gitu. Dan awalnya itu kan dan perlu kami informasikan, kami tambahkan informasi bahwa kami itu punya produk yang namanya untuk Merdeka Belajar ya, bebas belajar itu disebutnya Sista Praja, dan itu yang kami manfaatkan dan kami coba sosialisasikan. Sebagian dari jenis pelatihan akan kita gunakan secara model begini. Tantangan yang paling utama sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kawan tadi, kita tadinya biasanya memakai nggak langsung 50.000 seluruh ASN. Biasanya kita batasi jumlah audiensnya tertentu. Karena ini kan Berakhlak memang untuk seluruh ASN. Biasanya sudah ada pangsa tertentu. Misalnya pelatihan barang jasa, itu kan ada persyaratan pesertanya. Betul. Ya, itu udah aktif dilakukan beberapa kali. Nah, ketika pertama kali kami launching, kaget ternyata alatnya. Ternyata fasilitasi alat yang ada di kami itu tidak bisa untuk diakses oleh sejumlah sekian orang. Karena pada acara pembukaan webinar saja itu di-like oleh kurang lebih 3.600 dan 57.080 orang viewer. 57.000. Iya, 57.000. Kan luar biasa ya. Kalau kita ini hitung-hitung secara pengkalian klik-klik gitu ya, bisa berhitung rupiah juga nih Pak. Monetize. Nah, jadi kendala pertama itu. Kalau kendala secara teman-teman pelaksana ya yang mengerjakan relatif tidak ada. Karena pelatihan seperti ini udah sering kami lakukan. Walaupun skalanya tidak sebesar ini. Dan juga sudah ada malah pelatihan kami yang diikuti oleh teman-teman se-Indonesia. Malah pernah diikuti oleh beberapa negara tetangga. Secara online. Yaitu pelatihan mengenai barang jasa dan beberapa pelatihan lain. Itu diakses sampai oleh teman-teman negara tetangga yang juga menggunakan metode yang sama. Nah, paling ya itu akhirnya kendala peralatan ini
kendala infrastruktur ini membuat kita mengenai usia alat-alat dukung ini ternyata punya batas usia. Pertanyaan punya keterbatasan kapasitas. Yang kedua usia, dan ketiga memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan secara berkala, dan kita harus juga menyiapkan SDM kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Nah, seperti alat-alat di BKD ini kayaknya kekinian gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa juga segera menyesuaikan dengan kebutuhan, karena memang tidak bisa dihindari pelatihan seperti ini mau tidak mau harus kita menjadi model. Kenapa? Karena keterbatasan pendanaan untuk pelatihan klasikal. Yang kedua, jumlah ASN-nya banyak. Yang ketiga, memang ada beberapa jenis pelatihan lebih efisien dan efektif ketika dilakukan secara online, karena memang semua ASN itu punya tanggung jawab, kesadarannya udah bagus, bekerjanya bagus, tapi harus dikurangi lagi oleh kepentingan personal. Sebetulnya pelatihan itu untuk kepentingan personal loh. Kalau pemerintah mendapat dampaknya, karena ASN-nya profesional, pemerintah daerah dan pemerintah negara ini mendapat dampak positif, ya kan? Tapi sebetulnya kepentingan pengembangan kompetensi itu menjadi hak prerogatif ASN. Betul. Ketika kita kompeten lalu kita mendapatkan promosi, ya itu keuntungan personal kalau menurut saya Pak Ses. Ya, jadi teman-teman ASN jangan henti-hentinya dan jangan capek-capeknya pilih metode yang pas untuk teman-teman. Tetap lakukan pengembangan kompetensi, dan tugas kami adalah berkolaborasi dengan teman-teman organisasi dan BKD, 3 pilar kata Pak Kaban tadi, untuk menciptakan model-model yang bisa melayani kepentingan pengembangan kompetensi ASN. Kita juga harus mengakui ya, kalau misalnya di pihak swasta model pengembangannya lebih bagus. Kita lihat-lihat tuh mana yang bagus. Kita tidak malu-malu belajar saja kita untuk kita copy paste. Karena kan tidak haram melakukan copy paste, ya. Kita copy paste, kita modifikasi sesuai kebutuhan, kita lakukan. Mungkin dapat juga saya tambahkan informasinya Teh. Sampai sekarang itu per 15 Mei ini baru masuk datanya ini Pak Kaban, bahwa per tanggal 15 Mei 2024 pukul 6 berarti kemarin sore ya. Pukul 6 kemarin sore itu. Zamannya masih kerja itu. Iya, jadi karena kan pagi ini mau ada ajib nih, jadi data-data terkini saya mintakan kepada operatornya ya. Sudah pada periode pertama itu sudah mengakses sebanyak 22.742 orang. Ya, pada periode kedua tercatat 7.583 orang. Sehingga ASN yang telah mengikuti pelatihan ASN berakhlak ini berjumlah 30.325 orang. ASN dan P3K, sekitar 60% seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Wow. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depan ini PR bersama loh. Betul. Kesadaran teman-teman ASN dalam pengembangan kompetensi tentu juga harus didukung oleh kesiapan lembaga dalam menyajikan menu-menu yang mereka suka, seperti yang Pak Kaban bilang tadi, tematik ya. Yeah. Tematik itu lahir dari mana? Dari informasi yang kami dapatkan dari kebutuhan masing-masing ASN akan pengembangan kompetensinya. Apakah kita bisa literally menduga-duga? Gak bisa menduga-duga. Kita bisa punya guidance. Guidance-nya itu adalah pertama kewenangan ya. Kewenangan yang dimiliki oleh provinsi ini apa? Kewenangan diturunkan menjadi visi misi kepala daerah, yang diturunkan menjadi visi misi masing-masing perangkat daerah. Visi dan misi ini adalah menjadi job tugas setiap ASN. Dia harus selesaikan. Jadi kalau ASN itu kemarin kata narasumber dari BKN, pengembangan kompetensi itu atau penilaian kinerja itu tidak dikaitkan dengan minat dan passion katanya ya. Ya enggak, karena kita udah dipagar oleh maksud dan tujuan organisasi. Betul. Nah, kita bahagian dari orang yang akan mensukseskan. Ukur saja diri kita. Kita kurang apa? Misalnya nih, ada beberapa guru ngomong ke saya, Bu, saya ini guru, harusnya saya ini mengomong di depan publik itu dapat dimengerti oleh murid-murid saya dan bisa membuat mereka perhatian ke saya. Jadi apa kekurangan Ibu? Saya merasa nggak bisa ngomong di depan publik. Kami boleh nggak Bu dapat pelatihan? Ya boleh. Itu masukan positif bagi BPSDM, kejujuran dan keinginan para ASN. Nah, kalau one by one ketemu begitu, kapan selesainya jumlah 40
ribuan ini. Nah, BPSDM sudah menginovasi membuat yang disebutnya APK ya, aplikasi untuk AKPK. Talent Connect. Nah, Jabar Talent Connect yang aplikasi untuk membuat penjaringan terhadap kebutuhan pengembangan potensi ASN. Itu bukan hanya lembaga yang mengisi, itu udah personal. Tugas itu dibuat oleh anak-anak muda yang betul-betul anak-anak sekarang teknologinya luar biasa. Jangan suruh saya bikin itu. Pakainya juga saya masih kagok-kagok. Tapi adik-adik itu mau berkolaborasi dengan kami. Karena kami yang tua-tua ini punya pengalaman yang panjang sehingga bisa dijadikan alat untuk mengevaluasi bagian-bagian mana yang harus dilengkapi. Salah satu contoh hasil evaluasi kami adalah hasil dari data yang dikumpulkan dari keinginan itu tidak bisa letter-let dikopikan untuk menjadi jenis pelatihan. Harus kita rumuskan dulu, dirumpunkan dulu. Jadi perumpunan itu berdasarkan permasalahan dan berdasarkan bidang tugas, kata Pak Kaban tadi. Nggak mungkin misalnya satu pelatihan diikuti oleh macam-macam bidang, nanti contoh kasus yang dibahas tidak bermanfaat bagi beberapa orang. Betul. Akhirnya pundung, jadi malas. Saya malas ikut pelatihan ini, jadi nggak mendapat manfaat lebih. Akhirnya sampai terfikirkan untuk satu kelas pelatihan itu harus dilihat rumpun kerjanya, sehingga permasalahan yang dihadapi di lapangan bisa langsung diselesaikan dalam suatu pelatihan. Jadi pelatihan itu memberikan dampak multi dampak. Selain untuk pengembangan kompetensi, dia bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan lain-lain. Juga menambah teman loh. Iya, ya kan? Betul. Yang tadinya tahu jadi tahu. Dan jaringan itu adalah salah satu bagian dari smart ASN. Ya, harus punya jaringan gitu. Jadi jangan malas menyapa. Gitu ya. Okay. Nah, dan ini gak cuman skalanya besar, orang jumlahnya banyak ya Bu, tapi kan perbedaan usia dari 50.000 ASN juga mungkin menjadi problem ya. Itu ini strateginya gimana Bu? Oke. Nah, di tahap pertama ini memang kita mengambil rata saja. Karena namanya mungkin tahap sosialisasi core value ASN, berakhlak. Diratakan saja dulu. Tapi kami mulai berpikir nih, Pak Kabannya tadi udah diskusi juga dengan beberapa teman-teman. Ke depan tentu saja masing-masing job memiliki tanggung jawab berbeda-beda, ya kan? Misalnya staff atau ASN dengan peran yang belum memiliki tanggung jawab lebih gitu. Dengan teman-teman yang sudah memiliki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional, pasti tanggung jawab berbeda-beda dan menerjemahkan core value berakhlak kepada masing-masing klaster itu berbeda-beda. Memang kami di BPSDM sudah mulai beberapa tahun belakang itu klasterisasi pelatihan. Contohnya untuk pelatihan yang sederhana, misalnya pelatihan public speaking atau legal drafting misalnya. Itu kami bikin dua kelas pemula dan kelas lanjutan. Nah, berakhlak ke depan mungkin kami akan terapkan hal yang sama. Kita bagi klasternya mungkin terhadap beban tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Karena akan beda nanti treatment sepanjang apa dia harus akuntabel. Seperti apa dia harus membuat hubungan lebih baik. Mungkin kalau harmonis lingkungan staf, di lingkungan kerja sederhana. Tapi ketika harmonis di lingkungan kabit dan kaban, udah beda dong. Betul. Misalnya kabit saja, waktu tempoh hari saya dapat pengalaman jadi kabit Poldagri ya. Kabit yang menangani politik dalam negeri pada Kesbangpol, walaupun hanya 5 bulan itu luar biasa pengalamannya. Kenapa? Karena rekan kerja kita itu instansi vertikal. Ada kepolisian, ada TNI, ada partai politik dan lain-lain. Dan bahasa kita tentu harus menyesuaikan. Nah, kemampuan ini harus diasah terus. Dan kita harus jujur mengakui kita kurang bagian mana. Kita tuntut tuh BPSDM, BKD dan Biro Organisasi merubah kebijakannya agar bisa diintervensi nih kekurangan ini. Sehingga kita betul-betul to be profesional seperti yang diharapkan oleh negara ini. Menjadi PNS yang berkelas dunia dan menyongsong Indonesia emas dengan profesional. Iya, karena yang tahu kondisi pekerjaan masing-masing ada individunya ya Bu ya. Saya jadi ingat di Sista Praja ini juga ada tombol request
request ya Bu ya, request Oke. course gitu. Iya, Jadi iya. teman-teman Akang Teteh tuh bisa gitu melakukan input Iya. kepada BPSDM Iya. melalui fitur itu ya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan nanti juga bisa tadi digolongkan perumpun, kemudian Iya. dicarikan narasumber yang pas. Iya betul. Jangan Mungkin- ragu Akang Mungkin Teteh. saya tambahkan dikit nih, ini ide cemerlang dari pimpinan-pimpinan BPSDM nih, dan Pak Sekda juga ya, Pak Kaban ya, mengenai kalau kita kekurangan tenaga, karena model pelatihan kan tuh ada pola mentoring, coaching, atau magang, atau klasikal dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita ingin mengakses keterampilan tertentu dan kita tidak punya tenaganya, kita bisa akses sampai ke luar negeri ya Pak Sis ya. Bisa, dan BPSDM sudah kerjakan itu. Dulu awal-awal saya di BPSDM saya ingat ada pelatihan tentang ini nih, merubah disaster menjadi pariwisata. Itu narasumbernya dari Hawaii loh. Wow. Dari Hawaii. Iya, dengan kemudahan akses ya Bu ya sekarang mah ya. Nah, jadi input dari teman-teman menjadi energi bagi kami untuk mendesainkan pengembangan kompetensi. Tim kami sekarang tim hebat loh. Banyak anak mudanya dan dipimpin oleh orang muda pula. Mudah-mudahan kami bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan teman-teman. Wih, betul. Wow. Bu, saya penasaran nih kalau misalnya dari masyarakat sendiri tentang pelatihan ASN berakhlak ini, feedback apa Bu yang paling sering diterima oleh tim penyelenggara? Oh ya, kalau dari masyarakat sih saya belum langsung mendapatkan feedback ya dari masyarakat. Dari peserta? Tapi dari peserta ada beberapa. Sebetulnya udah diuraikan tadi. Jadi ada beberapa peserta bilang, Bu, boleh enggak kami mendapat rincian penjelasan lebih detail? Oh iya betul, karena mereka ternyata itu baru Sangat umum, kulit pengantar ya. aja ya. Benar. Ternyata Teh Ica sama persepsinya dengan beberapa teman-teman yang udah bicara langsung ke saya. Katanya, Bu, boleh nggak nanti kami ikut lagi, tapi lebih dalam. Nah, ini ide kreatif ini. Ini bagus banget masukan ini. Mudah-mudahan didukung oleh Pak Kaban kami dan teman-teman lainnya. Kami akan coba kawinkan loh dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, Pancasila. Kita nggak bisa abaikan berakhlak tanpa pergi ke induknya. Induknya itu apa? Falsafah bangsa dan negara, Pancasila. Dan kita kawinkan dengan berakhlak. Mudah-mudahan teman-teman nanti mendapat sajian yang lebih menarik, gitu lah. Tapi kami punya PR, bagaimana menyajikannya secara online ya Pak Sis ya. Betul Pak, dan pelatihan ini jadi cerminan ya, jangan-jangan ada pelatihan lain ya Pak ya yang bahkan diikuti oleh seluruh ASN atau bisa juga diikuti oleh ASN luar juga. Wih, kalau selama ini Bapak Yudi sendiri udah melakukan evaluasi Pak tadi ya secara kuesioner. Kalau misalnya ke depan nih Pak, untuk meningkatkan kualitas SDM di BNJ Jawa Barat ini, apa sih Pak rencana BPSDM ke depan? Ya, kalau tadi ya yang pertama evaluasi dulu. Evaluasi itu ada 4 level. Ini gurunya Kik Patrick namanya. Itu sebenarnya tahun 54 dia. Berarti udah 70 tahun ya. Dan masih Metodenya relate ya. dipakai. Ya. Yang pertama kan evaluasi dari reaksi dulu. Itu yang level paling rendah. Bagaimana kalau teman dilatih, kita lihat reaksinya. Nanti dia reaksinya ke sarana pelatihan, yang ngajar, presentasi seperti apa. Nah, kita evaluasi lewat kuesioner. Kemudian evaluasi yang level 2 pembelajaran, learning. Itu nanti kita lihat mereka post-test sama pre-testnya seperti apa. Dari itu kemudian evaluasi ke behavior, perilaku. Karena kan tadi kompetensi itu ada knowledge, skill, attitude. Nah perilakunya berubah nggak setelah pelatihan. Itu level 3. Ini yang paling susah yang level 4 tadi. Ke dampak atau output. Output atau dampak. Setelah dilatih, relate nggak dengan tadi penurunan kemiskinan. Ya kalau ke depannya ya. Karena kita kan sebagai pelayan masyarakat ujungnya sana. Pertumbuhan ekonomi dan sebagainya lah. Betul. Nah apa yang kita selesaikan di diri kita. Nanti ke masyarakat itu tadi kata Bu Reni. Implemented nggak gitu. Apa hanya disumputkan untuk kita sendiri gitu. Kan orang yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah bermanfaat nggak masyarakat gitu. Jangan-jangan kita asik sendiri. Masyarakat di luar sana tidak tahu apa yang kita lakukan. Dan terutama yang di front line di pelayanan kewenangan provinsi itu seperti DPP TSP ya, Bapenda. Kalau kita mungkin BPSDM melayani teman sendiri kan, customer kita itu ASN. Nah seperti itu. Yang mungkin yang non ASN itu ada di bidang 4 ya, ke kepala desa, ke dewan itu, tupoksi kami begitu. Mungkin di tempat dinas-dinas lain adalah di pertambangan dengan masyarakat langsung. Nah bagaimana setelah kita dilatih itu bermanfaat nggak bagi mereka? Kalau enggak nanti kita evaluasi nih, jangan-jangan tadi perbaikan ya. Mungkin sarana kita yang kurang bagus. Nah, harus kita
Kalau di TNI itu alutsistanya lah diperbaiki gitu. Yang jadul-jadul diganti. Kemudian yang kedua mungkin pengajar kita gitu kan harus di-upgrade juga. Nah, kebetulan salah satu handicap di BPSDM itu regenerasi Widya Suara. Nah, formasinya itu kan sampai sekarang masih dalam proses ya. Itu juga harus diperhatikan karena beliau-beliau yang punya ilmu makin lama habis nih dengan batas usia pensiun. Nah, ini juga harus kita pikirkan dengan BKD nih. Bagaimana meregenerasi beliau-beliau yang nanti meninggalkan kita ilmunya masih bisa ketampil dan diwariskan ke kita, itu seperti apa, itu juga hambatan. Ya, formasi Widya Suara ya, makanya itu juga catatan kita ke depan harus untuk orang-orang. Kebetulan kita kemarin mengusulkan pertama muda itu ada, jadi teman-teman yang muda itu mungkin bisa bergabung ke kamu ya, dengan tingkat kompetensi yang sesuai nanti. Jadi kalau ngajar itu lebih banyak kan bergeser nih karena penyelesaian birokrasi yang tadi banyak manajerial, eselon 4 tinggal sedikit bergeser ke teknis nih. Iya, betul. Diklat-diklat teknis itu seperti itu. Nah, itu sehingga perbaikan ke depan SDM kita sendiri juga kita perbaiki. Kalau memang nggak ada kami COP, Community of Practice, kerjasama dengan ITB, UI, dengan banyak perguruan tinggi yang keren ke sini, Unpad, juga dengan lembaga-lembaga swasta untuk cari orang-orang kompeten. Karena tadi keterbatasan sumber daya pengajarnya itu. Kemudian perbaikan kurikulum. Kurikulum itu kan software. Ini yang supaya teman-teman itu softwarenya upgrade itu. Nah, ini software juga harus diganti. Kurikulum yang lama, yang jadul, yang kira-kira udah nggak relevan dengan kondisi saat ini ya diperbaharui gitu. Jangan bertani, nanti kan ketinggalan zaman kita. Itu yang ke depan akan kita perbaiki. Seperti itu, Teica. Kurikulumnya, sarana juga, Bu ya. Asal kejar-kejaran gitu sama teknologi sekarang mah. Iya, nah, itu kan kita nggak bisa diem ya. Itu harus berpikir terus. Kalau kita diem ya ketinggalan nanti. Betul. Barijeng kita juga punya PR kayak misalkan teman-teman ASN yang udah tua juga mungkin kapasitas untuk menggunakan teknologi juga terbatas ya Pak. Gaptek ya. Tapi kemarin saya salut banget kayak misalnya di pelatihan ASN berakhlak ini ada 2 metode yang diberikan, nonton video. Mungkin semua orang pasti kan bisa ya buat yang nge-play aja itu mah. Dan yang kedua untuk orang yang nggak bisa nyimak suara itu disediakan juga materi PowerPoint-nya. Wah, kataku berarti mereka sudah memikirkan bahwa ada orang yang memang tipe belajarnya beda-beda. Keren banget. Wah. Terus tadi gimana Pak kalau misalnya rencana BPSDM ke depan berarti selain itu apa lagi ya? Untuk ASN Jawa Barat. ASN Jawa Barat. Ya tadi itu kita benahi semua yang kekurangan itu dengan inovasi yang tadi itu. JDP dilaksanakan, JLP dilaksanakan, LTE dilaksanakan. Itu juga kan dampak snowball efeknya besar gitu. Kami juga kan evaluasi diri ya dengan PR yang segitu banyaknya, kekuatan kita bisa nggak ke sana gitu kan. Jangan sampai bebannya besar sementara personil kami dan sumber daya kami kurang. Nah, itu kan harus seimbang juga. Kalau nggak nanti stres kita. Beban kerjanya besar, tuntutannya besar. Kita kalau nggak merubah, meningkatkan kapasitas, bisa banyak yang sakit gitu kan. Nah, itu juga kita lihat ininya. Iya, termasuk keterbatasan Widya Suara juga dibahas ya Pak pas Musren Bankom. Ya, karena ternyata banyak juga yang udah mulai mendekati batas usia pensiun. Iya. Terus pendukung yang lain ada seperti RBKD itu. Nah, ketika pelatihan berjalan kan kita ada pengamat kelas. Ini juga kan ada. Nanti kalau misalnya yang Fitcon itu sekarang udah pada pinter-pinter tuh masang avatar kayak yang dia ada padahal dia nggak ada gitu kan. Pesertanya? Iya. Ya Allah, ada yang bisa. Nah, kita kepikiran sampai ke situ. Karena nanti itu karena tadi dia hanya istilahnya gugur kewajiban ya, tapi sebenarnya nggak masuk ke dirinya karena ninggalin room terus kan. Nah, itu ada komite disiplinnya lah di situ. Sekarang ingetin, woi, jangan kabur-kabur aja lah gitu ininya supaya tetap pay attention ke pelatihan itu. Nanti kalau mereka kayak gitu ya kita nggak keluarin sertifikat. Ya kan dia dapat apa, orang dilatih, diajar, dia hilang terus gitu kan. Nah, itu juga perlu pengamat kelas. Apa ke depan kita pakai teknologi lain yang bisa mengganti orang untuk itu. Nah, itu juga lagi kita pikirin tuh. Karena kan nanti akan banyak semakin pelatihan yang model kayak begini pakai IT, Korku itu 10, 20, 70, 10 langsung komunikasi dengan WI-nya atau pengajarnya 20 coaching mentoring, 70 ya belajar di tempat kerja itu. Nah, jadi peran pimpinan tempat kerja juga harus penting memberikan semangat belajar gitu kan. Nah, ada teori
teori bahwasanya kalau pelayanan baik itu akan ditunjang oleh anggaran ditunjang lagi oleh proses bisnis, dan ujung-ujungnya terakhirnya learning growth atau pembelajaran. Nah itu dari Korton sama Kaplan tuh. Jadi awalnya itu ya di learning ini, di pembelajaran. Kalau kita belajarnya nggak baik, ya pasti pelayanan juga nanti asumsi teori itu seperti itu. Gitu. Kepikiran lagi ya. Jadi kalau pelayanannya nggak bagus ya berarti mungkin di pembelajaran dia nggak dapet gitu ya. Balance scorecard nama teorinya. Nggak menjiwai lah ya. Ya, jadi ujung-ujungnya di sana. Mungkin orang kan ada yang memang kerja nggak tahu, nggak pernah dikasih ilmunya gitu kan. Iya. Gitu. Aku jadi ingat kemarin Bu materi yang Undang-Undang 20 bahwa perubahan pengembangan kompetensi kalau dulu adalah istilahnya kebutuhan organisasi, sekarang mah harus berasal dari diri sendiri gitu. Jadi bahwa dari diri sendiri merasakan butuh baru dia melakukan pengembangan kompetensi. Wah, dan ini harus memang si nilai-nilai itu harus diulang-ulang kali diingatkan ya peserta pelatihan gitu bahwa kamu kewajiban butuh gitu ya. Kewajiban Ya, undang-undang mengatakan kewajiban. Oke. Kewajiban untuk mengembangkan kompetensi karena balik lagi Akang Teteh teknologi kan kita semakin banyak, terus kemudian banyak banget persaingan organisasi, perubahan itu, dan kita harus terus permasalahan juga tambah banyak dan tambah pelik. Iya benar. Masa mau gitu-gitu aja ya Bu ya? Iya. Wah nggak kerasa nih Bapak Ibu, kita sudah lumayan ya, berapa lebih dari 30 menit dari kita ngobrol-ngobrol. Nah kalau misalnya nih pertanyaan terakhir buat Bapak atau Ibu atau masing-masing aja ya Pak ya, ada nggak himbauan buat Akang Teteh di rumah yang menyaksikan, nggak di rumah sih, di kantor juga ya, yang menyaksikan Ajib kali ini? Silakan Pak. Kita dulu. Saya dulu? Oke. Aduh, saya senang sekali ya bisa, mudah-mudahan didengar oleh seluruh ASN. Kerja itu ibadah. Jangan bekerja hanya sekedar menyelesaikan kontrak dengan pemerintah 8 jam sehari. Sayang banget. Kalau bisa kerja itu mendapatkan keuntungan double dong, dunia dan akhirat. Ya, kalau kita niatkan dia untuk keuntungan akhirat, pasti semua dipermudah. Untuk itu jangan bekerja setengah-setengah gitu loh. Jangan asal-asal. Kita tidak ada yang sempurna. Kita tidak ada yang langsung jadi. Untuk itu mari kita belajar. Dan belajar itu memang tuntutan kita dari ayunan sampai liang lahat. Artinya, siapa yang berhenti belajar sebetulnya dia berhenti hidup. Jadi hidup itu sendiri adalah belajar. Hayu ASN, kita selalu belajar apapun. Karena pasti hasil belajar itu adalah untuk diri sendiri. Ya, manfaatnya untuk orang lain. Jadi mari kita kembangkan, kita bangun diri kita to be professional. Dan urusan nasib dan lain-lain itu urusan Allah. Ikutin aja gitu ya. Jadi kita akhirnya bisa menjadi happy kapanpun dimanapun. Dan kalau happy kita awet muda loh. Nih, ini kata orang tua. Terima kasih gitu. Pantesan itulah resepnya Ibu terlihat awet muda. Amin. Nenek-nenek padahal ya. Ya, gimana himbauan dari Pak Yudi? Iya, kalau saya juga sedikit banyak mirip lah. Jadikan bekerja dan belajar itu passion gitu. Jadi kesenangan. Sehingga dengan kesenangan itu kita jadi gembira. Cari, karena orang itu kan ada 3 tipe ya. Kecerdasan visual, audio, dan kinetik. Kalau kita seneng audio, ya dengerin aja. Kayak ini podcast bisa didengerin, kan cepet nangkep tuh daripada orang yang visual. Sebaliknya orang visual lebih senang ngelihat gambar-gambar. Ya lihat aja itu, kita sudah available dan affordable untuk itu di Sista Praja dan sebagainya. Kinetik juga seperti itu, nanti di klasikal atau apa. Cari cara yang bikin kita resep, bikin kita gembira. Nah kalau seperti itu pasti menyenangkan dan itu bikin awet muda dan kita nggak akan stres gitu. Itu aja himbauan dari kami. Terima kasih. Bahagia dulu baru sukses, bukan sukses baru bahagia. Jadi ingat ya, pokoknya bahagia dulu. Wah, tidak terasa ya hari ini banyak banget ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan Akang Teteh juga bisa banyak mendapatkan ilmu dari dua narasumber hebat kita kali ini. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di Ajib kali ini. Jangan segan-segan nanti ya kalau ada lagi informasinya bisa masuk lagi ke Ajib. Insya Allah. Ya, Akang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD dan BPSDM Jabar. Akang Teteh sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.